20 tahun sebelum Roni tumbuh menjadi remaja pembangkang, hiduplah seorang duda bernama Pak Wanto. Ia seorang petani sederhana di desa Sirnasari, yang dikenal pekerja keras dan jujur. Istrinya meninggal saat melahirkan Roni, dan sejak itu Pak Wanto membesarkan anaknya seorang diri dengan susah payah. Roni kecil sering sakit-sakitan. Pak Wanto tak pernah mengeluh. Ia bangun pagi, membajak sawah, lalu malamnya menjaga anaknya yang demam. Hingga pada suatu hari, musim kemarau panjang datang. Panen gagal, sawah-sawah mengering, dan uang di tangan Pak Wanto menipis. Dalam keputusasaan, ia mencari pekerjaan tambahan ke pasar kecamatan. Di sanalah ia bertemu Sarti, seorang janda penjual jamu gendong. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut. Bu Sarti kehilangan suami dalam kecelakaan, dan sejak itu menghidupi dirinya dengan berdagang jamu keliling. Setiap pagi, Pak Wanto membeli jamu dari Sarti. Awalnya hanya basa-basi, lama-lama percakapan mereka menjadi lebih dalam. Sarti mendengar kisah Pak Wanto tentang membesarkan Roni sendirian. Ia merasa iba. Dalam diam, Sarti juga punya luka yang tak kalah dalam. Ia pernah hamil, tapi kehilangan bayinya saat usia kandungan 7 bulan. Pertemuan demi pertemuan membuat hati mereka terhubung. "Pak, jangan sungkan. Kalau butuh bantuan jaga Roni, saya bisa bantu masakan. Atau temani saat panjenengan kerja," ujar Bu Sarti suatu hari. Pak Wanto tersentuh. Seorang wanita yang bahkan bukan kerabat, rela membantu hanya karena rasa kemanusiaan. Tapi di balik itu, perlahan tumbuh benih cinta. Warga sekitar mulai bergosip, namun Pak Wanto tak peduli. Setelah melewati berbagai pertimbangan, ia melamar Bu Sarti dengan sederhana. Hanya membawa cincin perak dan sepucuk surat doa. Bu Sarti menerimanya dengan air mata haru. "Saya bukan wanita sempurna, Pak, tapi saya akan mencintai Roni seperti anak saya sendiri." Pernikahan mereka berlangsung sederhana di surau desa. Roni yang baru berusia 7 tahun masih bingung, menatap Bu Sarti dengan tatapan asing. Namun, Bu Sarti menyambutnya dengan senyum tulus. "Roni, mulai hari ini kamu boleh panggil Ibu. Tapi kalau belum siap, tak apa, Ibu akan tetap ada untukmu." Meski awalnya dingin, Bu Sarti sabar. Ia menyiapkan bekal Roni ke sekolah, merawatnya saat demam, dan menungguinya belajar. Ia tak pernah membedakan kasihnya. Namun seiring waktu, luka dalam hati Roni, rasa kehilangan ibu kandung, dan bisikan orang sekitar yang menyebut Bu Sarti sebagai pengganti, membuat hatinya tertutup. Ia tumbuh penuh kecurigaan, dan meski Bu Sarti terus mencintainya, cinta itu tak pernah benar-benar sampai. Apa yang dimulai dengan cinta, berakhir dengan pengkhianatan tragis di kemudian hari. Di usia Roni yang ke-17 tahun, Pak Wanto meninggal mendadak karena serangan jantung. Sejak itu, Roni berubah. Ia makin tertutup, jarang di rumah, dan diam-diam berguru pada seorang dukun tua bernama Mbah Roso yang tinggal di ujung hutan desa. Roni tergiur kekayaan, ia muak hidup miskin. Mbah Roso memberinya jalan cepat, yaitu pesugihan. Tapi ada syarat, ia harus memberikan tumbal, dan tumbal itu tak bisa sembarangan. Harus dari darah keluarga. Ia memilih Bu Sarti. Awalnya Roni menolak, tapi nafsu akan kekayaan membutakan hatinya. "Dia bukan ibu kandungku," bisiknya dalam hati. Malam Jumat Kliwon, Roni membawa Bu Sarti ke hutan dengan dalih ingin berziarah ke makam ayahnya. Di tengah hutan, ia menjerat leher Bu Sarti dengan tali tambang, lalu menggorok lehernya. Ia kuburkan jasadnya hanya dengan kain kapan yang dililit, tanpa doa dan tanpa ampun. Beberapa minggu setelahnya, kehidupan Roni berubah drastis. Ia kaya mendadak, mobil, rumah mewah, bahkan bisnis berkembang pesat.
Tapi kekayaan itu datang bersama mimpi buruk. Setiap malam, Roni dihantui oleh suara rintihan perempuan. Bau anyir darah dan bau kemenyan memenuhi kamarnya. Dan setiap ia menoleh ke cermin, selalu ada bayangan perempuan berkapan, berdiri di belakangnya. Puncaknya terjadi di malam Selasa Wage. Roni pulang larut malam dan mendapati rumahnya gelap gulita. Saat ia menyalakan lampu, di tengah ruang tamu berdiri sosok pocong. Matanya hitam penuh kebencian, wajahnya rusak, lehernya nyaris putus, tapi Roni tahu betul itu Bu Sarti. Aku merawatmu seperti anakku sendiri. Roni, kenapa kau membunuhku? Kenapa kau hianati aku? Bisik pocong Sarti dengan lirih. Pocong itu melompat, mendekati tubuh Roni. Ia menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Roni pun pingsan ketakutan. Keesokan harinya, banyak warga geger. Banyak dari mereka yang melihat pocong perempuan berkeliaran di jalan setapak hutan. Ia mondar-mandir, kadang menangis, kadang tertawa. Sejak malam itu, hidup Roni berubah menjadi neraka. Ia tak bisa tidur. Setiap malam, suara isak tangis menggema di kamarnya. Cermin retak tanpa sebab, dan bau anyir darah menyelimuti setiap sudut rumahnya. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya kurus kering, matanya cekung seperti orang kerasukan. Roni akhirnya nekat kembali ke tempat yang dulu memberinya jalan pesugihan, Mbah Roso. Di dalam gubuk tua yang diselimuti kabut tebal, Mbah Roso menyalakan dupa hitam dan mulai membaca mantra. Roni duduk di sudut, gemetar, sementara suara tertawa perempuan menggema di dinding-dinding kayu. Tiba-tiba angin kencang menerpa ruangan. Api lilin padam dan sosok pocong Bu Sarti muncul di tengah lingkaran sesajen. Tubuhnya melayang, matanya menatap tajam ke arah Mbah Roso. Sambil berkata, "Aku bukan milik mereka. Kau yang bantu membunuhku." Dengan suara berat dan menggelegar, pocong itu melesat ke arah Mbah Roso. Dukun tua itu berusaha menahan dengan tongkat besinya, membaca ajian-ajian pamungkas. Tapi pocong Bu Sarti terlalu kuat. Ia menghantam dada Mbah Roso dengan kekuatan gaib yang membuat tubuh tua itu terhempas ke dinding. Darah menyembur dari mulutnya. Mbah Roso tewas seketika. Tubuhnya gosong, matanya membelalak tanpa nyawa. Ketakutan makin dalam, Roni pergi ke kota mencari dukun lain. Ia menemukan Ki Jagat, dukun muda dengan ilmu tinggi yang dikenal mampu menundukkan jin penghisap nyawa. Dengan bayaran emas batangan, Roni meminta perlindungan. Ki Jagat datang malam itu. Ia menggambar rajah di sekeliling rumah Roni, menabur garam dan membakar dupa kemenyan 7 warna. Saat malam jatuh, suasana hening, sampai terdengar suara tangis lirih. "Roni, Roni." Ki Jagat langsung membaca mantra, tapi pocong Bu Sarti muncul dari atap, menghancurkan rajah pelindung, dan menyeret tubuh Ki Jagat ke udara. Ki Jagat menjerit, tubuhnya memutar di langit-langit, sebelum jatuh dengan leher terpuntir, mati mengenaskan. Roni menjerit, ia tersungkur, menggigil seperti anak kecil. Aku salah, ampun Bu, ampun." Dengan sisa tenaga kewarasan, Roni pergi ke pesantren di seberang kota dan memohon perlindungan dari Kiai Ma'ruf, seorang ulama sepuh yang dikenal mampu menghadapi jin dan makhluk halus paling buas sekalipun. Kiai Ma'ruf menyetujui. Ia membawa beberapa santri, dan bersama-sama mereka datang ke rumah Roni. Ruqyah dimulai, alunan ayat suci menggema. Pocong Bu Sarti muncul, berteriak dan meronta. Wajahnya penuh luka, tubuhnya seperti hendak meledak karena amarah, dan berkata, "Aku hanya ingin keadilan. Dia mengkhianatiku." Kiai Ma'ruf memohon kepada Allah, membaca ayat-ayat yang menggentarkan langit dan bumi.
Santri-santri menaburkan air jam-jam, dan satu demi satu tali gaib yang mengikat jiwa Bu Sarti pun putus. Tubuh pocong itu mulai tenang. Dalam linangan air mata gaib, Bu Sarti menatap Roni sambil berkata, "Aku hanya ingin kau tahu, meski bukan ibumu, aku menyayangimu." Kemudian tubuhnya meledak menjadi cahaya putih dan lenyap bersama kabut malam. Roni menangis tersungkur. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi dukun yang membantunya. Ia kembali miskin, dihantui rasa bersalah yang tak bisa dihapus. Konon, setelah kejadian itu, Roni hidup mengasingkan diri. Setiap malam terdengar isak tangis dari kamarnya sendiri, bukan dari pocong, tapi dari hati seorang anak durhaka yang telah menjual kasih seorang ibu demi kekayaan pana. Setelah pengusiran arwah Bu Sarti yang penuh haru dan kengerian, hidup Roni tak lagi sama. Seluruh harta bendanya musnah. Rumah mewah yang dulunya megah kini kosong, berlumut dan ditinggalkan. Tapi di balik kehancuran itu tumbuh benih baru. Roni memohon ampun setiap malam, sujud di atas sajadah dengan mata sembab. Ia menyadari bahwa dosa yang ia lakukan bukan hanya membunuh ibu tirinya, tapi juga menginjak-injak cinta yang tulus dan menjual jiwa pada setan. Ia datang kembali ke pesantren Kiai Ma'ruf bukan sebagai orang yang meminta tolong, tapi sebagai santri yang ingin belajar. Ia meminta diampuni, dan dengan sabar Kiai Ma'ruf menerimanya. Hari-hari Roni diisi dengan mengaji, membersihkan pesantren, dan membantu para santri. Ia mulai menghafal ayat-ayat Al-Quran, mempelajari tauhid, dan mengenal arti hidup yang sesungguhnya. Bukan kekayaan, tapi keimanan dan kebaikan. Bertahun-tahun kemudian, Roni yang dulunya dikenal sebagai pemuda tamak dan durhaka berubah menjadi Ustadz Roni. Ia mulai berdakwah keliling desa, menceritakan kisah hidupnya sendiri sebagai pelajaran. Ia berdiri di depan orang-orang dan berkata, "Saya adalah bekas pelaku pesugihan. Saya telah menukar nyawa ibu tiri saya untuk kekayaan. Tapi percayalah, tidak ada yang abadi dari kekayaan setan. Yang ada hanyalah penyesalan, kegelapan, dan kutukan." Masyarakat mendengar dengan hati yang tergugah. Banyak pemuda yang tadinya tergoda ilmu hitam mulai mundur. Banyak orang yang menyembunyikan jimat-jimat pesugihan mulai membakarnya. Roni bahkan membangun sebuah pondok kecil di bekas rumahnya dulu, dijadikan tempat untuk belajar agama dan ruqyah. Ia juga memberi nasihat kepada anak-anak, "Hormatilah ibumu, meski bukan dari darahmu sendiri. Jangan pernah menghina cinta seseorang yang tulus, karena jika dia mati karena tanganmu, dendamnya akan mengejarmu sampai ke liang lahat." Di ujung hidupnya, Roni tetap tinggal di desa itu. Ia hidup sederhana, tanpa harta, tapi penuh kasih dan dihormati. Warga percaya bahwa keberadaan Roni telah menyelamatkan desa dari godaan ilmu hitam dan pesugihan. Dan makam Bu Sarti yang dulunya tersembunyi di hutan, kini telah dipindahkan ke pemakaman umum. Setiap Jumat, Roni selalu datang, membersihkan pusara itu, menabur bunga, dan berdoa dengan linangan air mata. "Bu, terima kasih atas cinta yang tak pernah aku hargai dulu. Semoga Allah mempersatukan kita kembali di tempat yang jauh lebih damai."